Halo guys, balik lagi sama kita dari Mega Sports. Kali ini kita kedatangan satu partner kita yaitu Randy dari Mega Squads. Dan kali ini kita mau ngebahas unit-unit airsoft gun yang kita punya. Sekarang kita mau mulai dengan unit GBBR. Bro, jadi kalau unit GBBR sama AEG itu bedanya apa ya? Gini, kalau AEG itu kan dia powernya pakai baterai. Kita bahas AEG ya. AEG itu powernya pakai baterai. Lalu satu magazin itu bisa memuat 300 BB. Jadi ya ada yang sistemnya kerek-kerek gitu ya, dikerek di bawahnya. Lalu untuk sistem mekanisme juga berbeda. Kalau AEG itu dia menggunakan baterai, lalu baterai itu untuk mentransfer energi ke dinamo. Dinamo itu menggerakkan gear dan gear itu menggerakkan piston sehingga bisa melontarkan BB. Nah, kalau GBBR itu lebih realistis. Jadi dia menggunakan sistem gas, green gas ya, itu gas khusus untuk airsoft, green gas. Dia satu magazin paling hanya 30 sampai 50 BB. Dan dia ada sensasi blowback-nya. Jadi blowback-nya ini itu yang rata-rata airsofter itu cari, sehingga lebih realistis saat bermain. Oke. Dan ada sensasi yang namanya reload, karena kan satu magazin ini isinya hanya 30 sampai 50 Sesuai dengan aslinya. Sesuai dengan aslinya. Itu kita ada sensasi reload di saat satu magazin itu sudah habis BB-nya gitu. Dan saat reload itu kita kan perlu misalkan perlu yang namanya kita harus merunduk dulu gitu. Kita reload dulu dan itu lebih tegang dan seru sih kalau GBBR, lebih sensasi, lebih dapat. Tapi bukan berarti AEG itu nggak seru juga. Cuma balik lagi itu kan selera ya. Yeah. Nah, lebih ke mau main taktis atau happy trigger. Nah, kalau main taktis GBBR itu paling pas sih. Dan untuk main happy trigger itu memang lebih cocok AEG gitu. Untuk yang main tanpa harus perlu memikirkan reload BB, ya, reload magazin. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan dari GBBR dan AEG. Jadi untuk direkap tuh, jadi sebenarnya kalau secara operasional itu jauh lebih murah ya, mungkin karena pakai baterai. Tapi kalau GBBR itu kelebihan yang didapatkan adalah jauh lebih realistik, karena kita dapat blowback-nya dan mungkin secara bentuk dan berat juga mungkin lebih real. Iya, betul. Jadi gini, kalau bentuk dan berat sama, hampir sama antara GBBR dan AEG itu hampir sama ya. Hampir menyerupai dengan realnya, aslinya. Untuk wrist-nya, untuk body dan penampakannya juga sama. Nah, itu akan ketahuan setelah digunakan. Jadi untuk GBBR kan dia nanti saat digunakan ada yang namanya sensasi blowback, open bolt. Nah itu lebih realistis, cuma bedanya kan ini karena ini mainan, jadi tidak ada shell yang terlempar gitu. Jadi beda, tapi bolt tetap ada sensasi blowback, bolt, open bolt gitu ya. Nah, kalau AEG dia lebih suara mesin sih kedengarannya. Jadi kayak suara dinamo dengan gear. Gitu ya. Jadi dan tidak ada open bolt-nya, tidak ada blowback-nya. Tapi AEG juga ada sebenarnya yang udah menggunakan sistem blowback, tapi tetap sensasinya sih kalau menurut saya lebih terasa dan lebih seru sih pakai yang gas GBBR. Cuma balik lagi, memang di GBBR ini menggunakan yang namanya bahan bakar. Bahan bakar itu green gas. Itu perlu lebih bermodal dikit nih untuk beli gasnya, karena itu sekali main bisa habis mungkin 2-3 kaleng ya. Gitu. Nah, gitu. Tapi kalau AEG kan tinggal di charge saja, lanjut main atau bawa baterai beberapa, habis baterai tinggal ganti, charge lagi di rumah. Nah, paling lebih boros BB aja kalau AEG sih. Siap. Nah, kalau untuk GBBR sendiri kita kan ada AK416 dan ada lagi ini ya, SR15. Nah, menurut Bapak antara dua ini gimana nih? Ini SK416 ini sebetulnya bukan unit yang umum ya, karena rata-rata
rata-rata airsofter kita itu pakai M4 AK yang pada umumnya lah, yang dipakai jagoan-jagoan tentara-tentara Amerika gitu. Tapi ini cukup difavoritkan karena secara bentuk ya dia lebih keren sih, lebih keren. Dan yang mengeluarkan SK416 ini setahu saya sih memang hanya Umarex ya. Umarex. Untuk tipe lain saya belum tahu. Yang mungkin terbaik sih memang merek ini, VFC dan VFC. Nah kalau M4 kelebihannya spare partnya di sini banyak. Nah kenapa makanya rata-rata airsofter di Indonesia itu memilih M4 karena mereka bebas untuk mengupgrade. Mungkin wristnya diganti gitu, atau misalkan barrel. Kalau barrel sih sebetulnya pada dasarnya sama ya, pada dasarnya sama, bisa pakai yang dipakai di SK416, bisa juga dipakai di M4. Paling ya hanya perbedaannya sih di ini ya, di bagian wrist ini. Kalau untuk SK416 ini khusus ya karena posisinya dia lebih tinggi. Tapi kalau untuk M4 dia lebih rendah. Nah, spare part di sini kebetulan yang paling gampang dicari adalah M4. Jadi balik lagi, kalau memang udah pengen pakai SK416D, ya kekurangannya dia untuk upgrade untuk eksteriornya ini ya lebih terbatas lah ya. Itu aja sih. Tapi usernya akan merasa terlihat lebih beda aja sih kalau pakai SK416 gitu. Jadi lebih kelihatan beda sendiri. Gitu. Benar. Jadi kesimpulannya mungkin kalau misalkan orang yang senang upgrade untuk tampilan luarnya pengen di modif di model lebih sesuai selera, mungkin M4 lebih cocok. Ya kalau misalnya pengen yang lebih realistik, pengen yang branded, maksudnya Umarex gitu, ini udah pilihan paling oke. Iya, paling oke. Ini Umarex bisa saya bilang adalah brand paling baik untuk HK416, GBBR terutama. Iya. Karena memang Umarex ini untuk blowback paling terasa sih. Oh, paling realistik ya? Iya. Di luar kita ngomongin merek yang dari sini ya, kayak Inokatsu ya, itu sih udah beda level ya. Beda level. Nah kalau untuk di kelasnya, untuk di kelasnya SK416 ini Umarex VFC ini lebih paling terbaik sih kalau menurut saya. Oke, siap. Nah, paling gitu untuk video kali ini. Itu dia adalah kesimpulan mengenai bedanya GBBR dan AEK, dan juga kita discuss beberapa opsi yang kita punya untuk GBBR, yaitu AK416 dan juga M4 SR15 yang dua-duanya dari VFC. Buat kalian yang penasaran pengen punya unit ini, silahkan langsung hubungi nomor yang kita tulis di bawah ini. Dan harganya sekarang lagi promo, jadi harganya oke banget, murah banget. Harganya di kisaran 7 jutaan, yang itu 7 juta bawah, ini 7 juta agak atas. Yang pasti stok terbatas, jangan lupa untuk buruan kontak kita dan beli sekarang.